Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan PowerPoint hasil diskusi kami dengan judul UTS Pengauditan Kasus Kimia Farma 2001 KAP HTM oleh kelompok 2. Yang pertama, Catherine Febriana Putri. Yang kedua, Devina Cindy Damayanti. Yang ketiga, Dina Roshida Aziza. Yang keempat, Dinda Permatasari. Dan yang kelima, Dinda Putri Sagita Devi. Hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama, jelaskan mengenai kronologi kasus yang terjadi. Yang kedua, jelaskan mengenai peranan manajemen perusahaan di dalam kasus tersebut. Yang ketiga, jelaskan mengenai peranan auditor di dalam kasus tersebut. Yang keempat, jelaskan kode etik audit, apa saja yang dilanggar oleh auditor dalam kasus tersebut. Yang kelima, jelaskan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait supaya kasus tersebut tidak terulang di kemudian hari. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kronologi kasus Kimia Farma 2001 KAP HTM. Sebelum kita ke kronologinya, apa sih PT Kimia Farma itu? PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Kronologi yang pertama, laporan keuangan per 31 Desember 2001. Di sini, manajemen PT Kimia Farma itu melaporkan laba bersihnya sebesar 132 miliar dan sudah diaudit oleh KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa atau HTM. Selanjutnya, Kementerian BUMN dan Baipam. Jadi Kementerian BUMN dan Baipam ini menilai bahwa laba bersihnya tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Kronologi selanjutnya, melakukan audit ulang. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restate karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar rupiah atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Permasalahan itu timbul pada yang pertama, overstate penjualan sebesar 2,7 miliar pada unit industri bahan baku. Yang kedua, overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar pada unit logistik entral. Yang ketiga, overstate persediaan sebesar 8,1 miliar pada unit pedagang besar farmasi. Yang keempat, overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sebagai akibat dari kejadian ini, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta, direksi lama PT Kimia Farma terkena denda 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Peranan manajemen perusahaan dalam kasus Kimia Farma tahun 2001. Mantan direksi PT Kimia Farma Tbk telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan atau markup laba bersih di laporan keuangan milik negara untuk tahun buku 2001. Kantor Menteri BUMN meminta agar kantor akuntan itu menyatakan kembali hasil sesungguhnya dari laporan keuangan Kimia Farma tahun buku 2001. Sementara itu, direksi lama yang terlibat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti diketahui, perusahaan farmasi terbesar di Indonesia itu telah mencatatkan laba bersih tahun 2001 sebesar 132,3 miliar. Namun, kemudian Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM menilai pencatatan tersebut mengandung unsur rekayasa dan telah terjadi penggelembungan.
Terbukti setelah dilakukan audit ulang, laba bersih tahun 2001 seharusnya hanya sekitar 100 miliar. Sehingga diperlukan lagi audit ulang laporan keuangan per 31 Desember 2001 dan laporan keuangan per 30 Juni 2002 yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik. Setelah hasil audit selesai, dilakukan oleh kantor akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa, akan segera dilaporkan ke Bapepam. Dan Kimia Farma juga siap melakukan revisi dan menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2001 jika nanti ternyata ditemukan kesalahan dalam pencatatan. Untuk itu, perlu dilaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada publik. Meskipun nantinya laba bersih Kimia Farma hanya tercantum sebesar 100 miliar, investor akan tetap menilai bagus laporan keuangan. Dalam persoalan Kimia Farma, sudah jelas yang bertanggung jawab atas terjadinya kesalahan pencatatan laporan keuangan yang menyebabkan laba terlihat di markup ini merupakan kesalahan manajemen lama. Peranan auditor perusahaan dalam kasus Kimia Farma tahun 2001. Akuntan publik Hans Tuanakota dan Mustafa dalam melakukan audit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku. Namun, juga terdapat kegagalan dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi. Kegagalan yang terjadi di kasus ini muncul saat pihak auditor tidak mengetahui adanya penerbitan 2 buah daftar harga persediaan di tanggal 1 dan 3 Februari, di mana persediaan di tanggal 3 ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian Kimia Farma per 31 Desember tahun 2001. Selain itu, juga terdapat beberapa unit yang tidak disampling oleh pihak auditor, yakni unit industrial bahan baku pada penjualan dan unit pedagang besar farmasi pada persediaan barang. Oleh sebab itu, keduanya juga ikut ditetapkan bersalah dalam memanipulasi laporan. Hal ini didukung oleh auditor yang dinilai tidak independen, di mana seharusnya mereka mengetahui apakah laporan-laporan yang diauditnya bersifat fiktif atau tidak. Berdasarkan kasus yang terjadi di dalam PT Kimia Farma ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya pelanggaran kode etik profesi yang berpengaruh pada prinsipnya. Adapun pelanggaran tersebut adalah yang pertama yaitu pelanggaran kode etik profesi yang berpengaruh pada prinsip kepentingan publik. Adanya keterlibatan auditor PT Kimia Farma, Hans Tuanakota dan Mustafa atau biasa disebut HT dan M dengan pihak manajemen PT Kimia Farma. PT Kimia Farma telah melakukan kebohongan publik dengan tidak melaporkan keuangan secara jujur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya perbedaan selisih laporan keuangan pada pemeriksaan sebelumnya dengan pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, pelanggaran pada prinsip tanggung jawab profesi yang berdasarkan pada adanya pelanggaran terhadap standar profesional akuntan publik atau SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan PT Kimia Farma tahun 2002. Yang ketiga yaitu pelanggaran kode etik profesi yang berpengaruh pada prinsip objektivitas. Pelanggaran ini dilandaskan dengan adanya dugaan overstatement penjualan dikarenakan melakukan markup, dengan indikasi bahwa manajemen melakukan upaya menaikkan prestasi serta meningkatkan performa saham ketika akan diinvestasikan. Adapun pelanggaran kode etik profesi yang keempat, yaitu pelanggaran pada prinsip integritas. Selama mengaudit PT Kimia Farma, Hans Tuanakota dan Mustafa dengan pihak manajemennya memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas tahun buku 2001. Akan tetapi, dalam proses audit semester pada tahun 2002 menemukan adanya selisih pendapatan. Hal inilah yang menjadikan auditor dianggap terlibat dalam praktek rekayasa akuntansi PT Kimia Farma. Selanjutnya, kode etik yang dilanggar oleh auditor adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Dalam hal ini,
Pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak profesional, sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Bukan hanya itu saja, kinerja profesionalisme dari seorang auditor pada PT Kimia Farma pun dapat merusak reputasi mereka selaku auditor karena resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan atau SPAP, namun tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Terakhir, kode etik yang dilanggar oleh auditor adalah prinsip standar teknis, yaitu sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Sedangkan auditor Hans Tuanekota dan Mustafa telah melanggar prinsip integritas dan objektivitas, maka auditor juga melanggar prinsip standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota, yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak terkait agar kasus tersebut tidak terulang di kemudian hari? Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat diambil agar kasus yang sama atau serupa tidak terulang kembali. Pertama, dalam kasus ini terdapat kesalahan penyajian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian dalam memeriksa laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi pada periode 1998 sampai 2002. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebaiknya proses laporan keuangan selalu dikontrol, dilakukan pemeriksaan, dan dievaluasi di setiap bulannya. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, yang kedua, upaya yang dapat dilakukan adalah tidak hanya melakukan controlling pada proses laporan keuangan saja, namun juga pihak-pihak yang terlibat perlu dilakukan kontrol dalam melakukan setiap proses laporan keuangan tersebut. Salah satu contohnya ialah memeriksa aliran uang yang masuk maupun yang keluar secara detail dan rinci, agar tidak menimbulkan celah kecurangan dalam memanipulasi laporan keuangan tersebut. Upaya yang dilakukan nomor 3 yaitu dibuatnya struktur organisasi yang jelas dengan tujuan agar tugas-tugas yang dilakukan setiap anggota organisasi lebih terarah dengan baik. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya campur tangan dari pihak lain yang terlibat, sehingga setiap proses dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yaitu upaya yang dilakukan selanjutnya, yang nomor 4, mengawasi setiap kinerja karyawan, baik akuntan, auditor, dan organisasi perusahaan lainnya. Struktur organisasi yang jelas tidak akan mampu berjalan dengan baik apabila tidak dilakukan pengawasan di dalamnya. Pengawasan ini diperlukan agar setiap anggota organisasi perusahaan dapat melakukan tugasnya dengan baik dan memiliki rasa takut untuk melakukan kecurangan. Yang kelima, adanya hukuman dan sanksi yang tegas yang ditetapkan oleh perusahaan bagi para anggotanya yang melakukan pelanggaran dan kecurangan. Yang keenam, pemerintah memperbaiki kinerja perusahaan dengan cara selalu melakukan pengawasan atau monitoring, pemeriksaan, dan evaluasi bagi setiap anggota organisasi perusahaan agar tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Dan yang terakhir yaitu dibuatnya aturan yang mengatur profesi akuntan oleh pemerintah dengan tujuan dapat mencegah terjadinya praktik yang melanggar etika profesi. Diharapkan aturan tersebut dapat dijalankan secara tegas oleh semua pihak dan adanya pemberian sanksi yang adil bagi pihak yang terbukti melanggar. Terima kasih.